Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ila nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man awlana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa khususun ila ruhi jami'i masyayikhina masyayikhina. Khususan ila ruhi Syekhna Witanara al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang mari kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Tafsir Munir. Saat ini sudah sampai di ayat yang ke-40 dari surat Al-Baqarah. Kalau di sini di dalam kitabnya kita sampai di halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israila ayya aulada Ya'quba. Ya bani Israila, wahai bani Israel. Ayya aulada Ya'quba artinya wahai anak keturunan Ya'qub. Wahada dan adapun ini khitabun ma'a jama'atil yahudi alladzina kanu bil madinati min auladi Ya'qub alaihi salam fi ayyami sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahada dan adapun ini khitabun adalah khitab ma'a jama'atil yahudi beserta sekumpulan orang-orang Yahudi. Alladzina kanu yang dahulu mereka bil madinati tinggal di Madinah. Min auladi Ya'qub alaihi salam nyatanya sebagai bagian dari anak keturunan Ya'qub alaihi salam. Fi ayyami sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Udhkuru ingat-ingatlah oleh kalian. Maksud kalian di sini adalah Bani Israel. Ni'mati akan nikmatku allati yang an'amtu aku anugerahkan 'alaikum atas kalian. Ay ala abaikum artinya atas para leluhur kalian. Minal inja'i min fir'auna dari inja'i diselamatkannya min fir'auna dari kezaliman Fir'aun. Wa falqil bahri dan dari ketika dibelahnya lautan. Wa tadlilil ghamami fitihi dan ketika diberikan naungan al-ghamami awan mendung fitihi sewaktu berada di negeri Attih. Wa inzalil manni wasalwa fihi dan ketika diturunkannya manni wasalwa fihi di dalam negeri Attih. Manni dan salwa ini nama makanan, jenis makanan yang diberikan oleh Allah kepada
Bani Israel di waktu dahulu di zamannya Nabi Musa. Wa i'ta'il hajari, dan ketika diberikannya al-hajari batu, alladzi kana kara'sir rajuli, yang karena adanya batu tersebut kara'sir rajuli berbentuk seperti kepala laki-laki, yaskihim yang dapat memberikan minum him terhadap auladi Ya'qub atau Bani Israel, masya'u sesuai kehendak mereka, minal ma'i dari air, mata arodu kapan saja mereka inginkan, kapan saja mereka mau. Wa i'ta'i umudin minan nuri, dan ketika diberikannya umudin tiang minan nuri yang terbuat daripada cahaya, liyadhi alahum agak untuk menerangi umud itu lahum terhadap Yakub, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam atau Bani Israel, billaili pada waktu malam. Waja'li ru'usihim la tatasya'asu, waja'li, dan ketika dijadikannya ru'usihim kepala mereka, maksudnya di sini adalah rambut yang ada di kepala mereka, la tatasya'asu tidak kusut, wasiyabihim la tabla, dan ketika di baju mereka la tabla tidak pernah usang. Salah satu nikmat yang Allah berikan juga ini kepada Bani Israel di masanya Nabi Musa, yang menjadi leluhur daripada anak keturunannya Ya'qub atau Bani Israel yang hidup di masa Nabi Muhammad dan sekarang juga ya, hingga sekarang. Wa ja'lihim, dan menjadikan mereka banyaknya nabi, wa murukan, dan juga raja-raja, ba'da ankanu setelah adanya dahulu mereka, abidan itu menjadi hamba atau budak, lil kibti bagi bangsa Kibti. Wa inzalil kutubil azimati, dan ketika diturunkannya al kutubil azimati, kitab-kitab al azimati yang agung, allati ma anzalahallahu ala ummatin siwahum, yang tidaklah Allah menurunkan terhadapnya kutubil azimah, ala ummatin atas satu umat siwahum selain daripada mereka. Ai aqimu bisyukri tilkan nikmati, artinya aqimu kokohlah kalian bisyukri tilkan nikmati, dengan mensyukuri tilkan nikmati yang demikian itu nikmat. Nikmat-nikmat yang telah disebutkan di sini adalah nikmat yang Allah pernah berikan kepada leluhurnya bangsa Israel atau Bani Israel, sebagai Al-Quran di sini memberikan peringatan atau memberikan mengingatkan kembali kaum Bani Israel yang ada di masa Nabi agar mengingat banyaknya nikmat yang pernah Allah berikan kepada para leluhur mereka yang sudah terdahulu. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah oleh kalian bi ahdi akan janji kalian terhadapku. Ai aufu bima amartukum bihi minat ta'ati, artinya aufu tunaikanlah oleh kalian bima amartukum terhadap sesuatu yang telah aku perintahkan kepada kalian, bihi terhadapnya ma sesuatu itu, minat ta'ati nyatanya daripada ketaatan, wa nahaitukum, dan apa saja yang telah aku larangkum kepada kalian, anhu daripadanya ma, minal ma'asi nyatanya daripada kemaksiatan. Kata Allah, aufu bi ahdi, tunaikanlah oleh kalian terhadap janji yang dahulu pernah kalian teguhkan kepadaku. Artinya, laksanakanlah apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, artinya taat, kalian diperintahkan untuk taat, dan apa saja yang telah aku cegah kepada kalian, yang aku larang kepada kalian, artinya jangan berbuat maksiat. Sebenarnya itu aja sih, hanya dua. Menjalankan perintah yang sudah Allah titahkan, dan juga menjauhi semua yang sudah Allah
larang. Wa minal wafa'i bil amri al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian daripada bentuk penunaian bil amri terhadap perintah Allah al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, bahwasanya kata Bani Israel yang ada di ayat ini, ya Bani Israel, ini ditujukan kepada anak keturunannya Nabi Yakub atau Bani Israel beserta golongan orang-orang Yahudi yang dahulu hidup di pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Jadi salah satu perintah aufu bi ahdi di sini, selain daripada menagih janji mereka untuk tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka satu lagi perintah yang sangat penting selanjutnya adalah beriman terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dia adalah utusan Allah. Ufi bi ahdikum, maka akan aku tunaikan janjiku terhadap kalian. Ufi di sini sebenarnya kalimat fi'il mudhari, tetapi dia majzumun bi jawabit talab. Ai arada ankum, artinya aku akan ridho ankum daripada kalian. Wa udkhilkumul jannata, dan akan aku masukkan kalian al jannata ke dalam surga. Ini janji Allah, kalau seandainya kamu mau menunaikan janji kalian, menepati janji kalian terhadap apa yang telah kalian ucapkan kepadaku, maka aku pun juga akan menepati janji kalian. Wa iyaya farhabuni, dan hanya kepadakulah farhabuni, hendaknya kalian takut padaku. Fima ta'tuna, terhadap sesuatu ta'tuna yang kalian datangkan, wa tatrokuna, dan yang kalian tinggalkan. Wa'alam anna kulla man kana khawfuhu fid dunya asyadda kana aminuhu yaumal qiyamati aksara. Wa'alam, dan ketahuilah oleh kalian, anna kulla man kana khawfuhu fid dunya asyadda, sesungguhnya setiap orang yang adanya ketakutannya si eman itu, si orang tersebut, fid dunya, di dalam dunia, asyadda itu lebih kuat, kana aminuhu, maka adanya keamanannya nanti si eman tersebut, si orang tersebut, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aksaro, itu lebih banyak. Jadi orang yang ketika di dunia itu rasa takutnya lebih kuat ketimbang dia merasa aman di dunia ini, artinya ketika dia mau melakukan suatu perbuatan yang tercela, dia takut kepada Allah. Ketika dia mau meninggalkan perintah Allah, dia pun juga takut terhadap ancaman Allah. Maka nanti pada hari kiamat itu, orang tersebut akan diberikan rasa aman oleh Allah di saat orang-orang merasa takut karena dia di sewaktu di dunianya tidak pernah takut gitu. Jadi orang-orang yang rasa ketakutan di dunia itu lebih kuat, maka nanti di hari kiamat akan diberikan rasa aman yang lebih banyak. Wabil aksi, dan sebaliknya orang yang di dunianya itu tidak pernah takut, maka nanti pada hari kiamat dia akan diberikan rasa takut. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, sesungguhnya kelakuan domir sya'an ya, yunadi munadin yaumal qiyamati, memanggil munadin satu panggilan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa izzati wa jalali inni la ajma'u ala abdi khaufaini wa la amanaini. Wa izzati, dan demi keagunganku atau kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, ini sesungguhnya aku, la ajma'u ala abdi, sesungguhnya aku tidaklah mengumpulkan ala abdi, atas hambaku, khaufaini, dua rasa takut, wala amanaini, dan dua rasa aman. Man amanani fid dunya, siapa saja yang merasa aman terhadapku fid dunya, sewaktu dia berada di dunia, sewaktu hidup di dunia, khawaftuhu yaumal qiyamati, maka aku akan membuatnya takut yaumal qiyamati, pada hari
kiamat. Ini barang siapa orang yang di dunia itu tidak pernah merasa takut, artinya happy-happy saja, bebas, merasa tidak pernah ada yang mengawasi, artinya mau melakukan ini dia nggak takut, melakukan itu nggak takut, maka kata Allah nanti dia akan diberikan rasa takut pada hari kiamat. Waman khafani fid dunya, dan siapa saja yang takut terhadapku fid dunya sewaktu ada di dunia, aman tuhu yaumal kiamati, maka aku akan memberikan keamanan atau rasa aman kepada dia si iman yaumal kiamati pada hari kiamat. Nah, ini sebaliknya, orang yang sering takut di dunia maka Allah akan berikan rasa aman pada hari kiamat. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian bima anzaltu terhadap sesuatu yang telah aku turunkan minal Qur'ani, nyatanya daripada Al-Qur'an. Musaddiqan, yang membenarkan, ay muwafiqan, yang bersesuaian bitauhidi, dengan tauhid, wasifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bersesuaian terhadap pensifatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'di syar'i, dan sesuai dengan sebagian syariat-syariat. Maksud di sini adalah Al-Qur'an itu sesuai terhadap perintah tauhid, sesuai dengan tauhid yang tertera terdapat di dalam kitab-kitab umat terdahulu, dan juga sesuai terhadap pensifatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya pensifatan itu penggambaran bagaimana bentuk fisik, bagaimana sifatnya Nabi. Itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, dan juga disebutkan kembali di dalam Al-Quran ini. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang hidup jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah mengetahui ciri-ciri Nabi, baik dari bentuk jasmaninya dan juga karakteristik Nabi Muhammad sudah terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu Al-Quran ini menguatkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga Al-Quran itu bersesuaian dengan sebagian syariat-syariat yang terdapat di dalam kitab umat-umat terdahulu. Bahkan kita pun juga di dalam Islam yang mengenal istilah syar'u man qablana, artinya syariat daripada umat-umat terdahulu. Ini dalam kajian usul fikih ya, cuman kita tidak kaji itu, hanya sebagian memberikan informasi bahwasanya sebagian syariat umat-umat terdahulu terkadang masih ada yang relevan dengan dengan syariat-syariat yang masih dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagiannya, sehingga masih ada yang dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya sekarang. 5 ma'akum, terhadap kitab ma'akum yang ada bersama kalian, minat Taurati, nyatanya daripada kitab Taurat. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bihi, seawal-awalnya atau orang yang pertama kafir bihi terhadapnya Quran. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir. Jadi Al-Quran itu sesuai terhadap 5 ma'akum, kitab yang ada bersama kalian. Maksudnya sesuai dengan kitab Taurat yang kalian pegang. Dan janganlah kalian takunu awwala kafirin bihi, menjadi orang yang paling awal di dalam kekafiran. Aibil Qur'ani, artinya dengan Al-Quran. Minal Yahudi, nyatanya daripada kelompok Yahudi. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata wa fiha Quraidzatu wan Nadhiru. Fakafaru bihi sallallahu alaihi wasallam. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadimal madinata, datang Nabi al-Madinata, di Madinah. Jadi ketika Nabi datang di Madinah, wa fiha, dan di dalamnya Madinah, kota Madinah itu, Quraidzatu, ada bangsa Quraidzah, wan Nadhiru, dan ada bangsa Nadhir. Fakafaru, kemudian mereka mengingkari, mereka Quraidzah dan Nadhir, bihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi
sampai di Madinah atau datang hijrah ke Madinah setelah terusir atau diusir dari tempat kelahirannya yaitu Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah itu sudah ada komunitas-komunitas Yahudi yang tinggal. Nah, beberapa komunitas yang terbesar di Madinah pada masa itu adalah komunitas yang berasal dari Bani Quraizah dan juga Bani Nadir. Bahkan jauh sebelum Nabi lahir, komunitas Yahudi itu sudah ada di Madinah. Sudah ada di Madinah. Summa tataba'at sairul Yahudi ala dhalikal kufri. Summa kemudian tataba'at mengikuti jejak sairul Yahudi, semua orang-orang Yahudi ala dhalikal kufri, atas yang demikian itu kekufuran. Jadi kelompok Yahudi yang mengingkari Nabi Muhammad dari Bani Quraizah dan juga Bani Nadir, yang mereka menjadi disebutkan di dalam di dalam ayat ini, wala takunu awwala kafirin bihi, ternyata diikuti jejak mereka oleh golongan orang-orang Yahudi yang lainnya. Oleh karena itu Allah di sini memberikan peringatan, wala takunu awwala kafirin bihi, janganlah kalian menjadi orang yang paling pertama di dalam kekafiran. Wa yuqalu wala takunu awwala man jahada ma'al ma'rifati li'anna kufra Quraisyin kana ma'al jahli la ma'al ma'rifati. Wa yuqalu, dan dikatakan, wala takunu awwala, dan janganlah kalian menjadi awwala, orang yang paling pertama, menjahada, dari orang yang mengingkari Nabi, ma'al ma'rifati, disertai pengetahuan, li'anna kufra Quraisyin, karena sesungguhnya kekafirannya orang Quraisy Makkah, karena ma'al jahli, adanya kekafirannya orang Quraisy itu, ma'al jahli disertai kebodohan mereka, la ma'al ma'rifati, tidak disertai pengetahuan yang mereka punya. Nah, makanya di sini disebutkan wala takunu awwala kafirin bihi, maksudnya itu janganlah kalian menjadi orang yang paling pertama di dalam mengingkari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kalian itu sudah diberikan pengetahuan, atau padahal kalian sudah mengetahui bahwasanya itu adalah nabi, tapi kalian malah sengaja mengingkari kenabian Muhammad, padahal kalian tahu dan memang sudah mengetahui di dalam kitab-kitab Taurat yang mereka sudah baca. Dan ini berbeda dengan kekafirannya orang Quraisy Makkah yang mengingkari kenabian Muhammad. Justru mereka itu mengingkari karena memang mereka tidak tahu bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi, karena memang tidak pernah mereka tidak memiliki kitab-kitab samawi seperti kitab Taurat ataupun kitab Injil. Ya, sekalipun ada, itu hanya sebagian kecil orang saja. Nah, salah satunya yang benar-benar mengetahui Nabi berdasarkan kitab-kitab ajaran mereka, yaitu adalah pamannya Khadijah, seperti Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Ya, pamannya Khadijah ini memang mengetahui bahwasanya ketika Khadijah memberitakan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad setelah selesai berkhalwat, ya, Waraqah bin Naufal ini, pamannya Khadijah ini, meyakini bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi terakhir yang sudah diberitakan kedatangannya itu di dalam kitab-kitab terdahulu. Tapi itu kan hanya segelintir orang, tidak sebanyaknya komunitas orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Makanya kekufurannya orang Quraisy itu disebabkan kebodohan mereka atau ketidaktahuan mereka terhadap ciri-ciri fisik ataupun ciri-ciri karakter yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab umat terdahulu, karena mereka tidak memiliki kitab tersebut. Beda dengannya komunitas orang-orang Yahudi. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian menjual bi ayati, terhadap ayat-ayatku. Ai bikitmani sifati Muhammadin, artinya dengan menyembunyikan pensifatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ai iwadon yasiron, artinya dengan alat tukar yasiron yang kecil. Wadzalika li anna ru'usa al-yahudi mislu Ka'ab bin al-Ashrafi wa Huyay bin Akhtabi wa amsalihima kanu ya'khuduna min safalatil yahudil hadaya. Wadzalika, dan yang demikian itu disebabkan li anna ru'usa al-yahudi, karena sesungguhnya pembesar-pembesarnya orang-orang Yahudi, mislu Ka'ab bin al-Ashraf, seperti Ka'ab bin Ashraf, wa Huyay bin Akhtab, dan juga Huyay bin Akhtab, wa amsalihima, dan yang semisal dari keduanya Ashraf dan juga Huyay bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf dan juga Huyay bin Akhtab, kanu ya'khuduna min safalatil yahudi al-hadaya, kanu dahulu mereka, ya'khuduna mereka mengambil min safalatil yahudi dari rakyat jelatanya orang-orang Yahudi, atau orang-orang yang berada di dalam kasta terendah. Safalati ini artinya kasta terendah al-Yahudi, dari kelompok Yahudi. Al-hadaya, akan hadiah-hadiah. Wa alimu annahum, dan mereka jadi begini, sebentar. Perlu dijelaskan juga nih. Orang-orang Yahudi yang mereka memiliki pengetahuan terhadap kitab-kitab terhadap kitab-kitab samawi, terhadap kitab-kitab Taurat. Karena tidak semua orang Yahudi pada masa itu pandai membaca kitab Taurat. Jadi yang hanya bisa membaca itu adalah para pembesar-pembesar Yahudi saja. Nah, para pembesar Yahudi yang mereka bisa membaca kitab Taurat ini, salah satunya seperti Ka'ab bin Ashraf dan juga Huyay bin Akhtab, ini menceritakan hal yang berbeda ketika berbicara tentang masalah sifatnya Nabi Muhammad yang terdapat di dalam kitab Taurat. Ciri-cirinya Nabi Muhammad yang terdapat di dalam kitab Taurat ini dia sembunyikan dari orang-orang yang dari orang-orang yang tidak bisa membaca kitab Taurat, gitu. Nah, ketika ada sebagian orang yang bertanya kepada para pembesar Yahudi ini tentang perkara kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyembunyikan. Tujuannya untuk apa? Nah, di sini dijelaskan. Oh ya, tujuannya untuk supaya mereka ini tidak kehilangan hadiah. Karena setiap orang Yahudi yang meminta fatwa kepada pembesar-pembesar Yahudi itu, yang meminta fatwa itu yang berasal dari kasta-kasta terendah yang tidak bisa membaca, yang tidak terlalu mengerti terhadap kitab-kitab Taurat. Setiap kali mereka meminta fatwa, mereka membayar kepada orang-orang Yahudi yang mereka tanya itu. Ini apa bahasanya itu, jadi kayak apa ya, ada orang bertanya kemudian memberikan, bahasa kita itu ya amplop ataupun hadiah apa saja kepada orang-orang yang ditanya itu, kepada para pembesar-pembesar itu. Nah, di sini diteruskan wa alimu annahum lawittaba'u Muhammadan, dan mereka mengetahui, para pembesar Yahudi itu ya, wa alimu, dan mengetahui ya ru'usa al-Yahudi annahum, sesungguhnya ru'usa al-Yahudi, lawittaba'u, jikalau ittaba'u mengikuti Muhammadan terhadap Nabi Muhammad, lan qata'at anhum, niscaya terputus anhum daripada ru'usa al-Yahudi, daripada pembesarnya orang-orang Yahudi, tilkal hadaya, terhadap yang demikian itu hadiah-hadiah. Fa'asarru alal kufri, maka mereka tetap alal kufri, atas kekafiran, li'alla yanqati'a anhum, agar tidak terputus anhum daripada mereka, dzalikal qadarul muhqaru, yang demikian itu kadar harta al-muhqaru, atau kadar hadiah al-muhqaru, yang dihinakan. Jadi supaya tidak terputus pemberian yang biasa mereka terima. Wadzalika li anna dunya kulluha bin nisbati ila dini qalilatun jiddan. Wadzalika, dan yang demikian itu, li anna dunya, karena sesungguhnya dunia, kulluha, semuanya dunia, keseluruhannya, bin nisbati, jika dinisbatkan ila dini, terhadap agama, qalilatun jiddan,
itu ukurannya hanya sangat kecil sekali. Kalau seandainya dunia disandingkan dengan agama, yaitu tidak ada harganya, sangat kecil sekali. Summatil kal hadaya, kemudian yang demikian itu hadiah-hadiah. Kanat fi nihayatil qillati, adanya al hadaya, hadiah tersebut, fi nihayatil qillati, itu ada di dalam puncak kesedikitan. Bin nisbati ila dunia, jika ditinjau terhadap penisbatannya kepada dunia. Nah, dunia jika dinisbatkan dengan agama maka tidak ada nilainya sama sekali. Nah, hadiah jika dinisbatkan kepada dunia, ya apa juga tidak ada harganya sama sekali. Apalagi jika hadiah tersebut dinisbatkan kepada agama. Makanya disebutkan dengan samanang qalila, harga yang sangat sedikit dari yang sedikit. Wa iyaya fattakuni, wa iyaya dan hanya kepadakulah fattakuni, hendaknya kalian takut terhadapku. Ai fakhafuni, artinya takutlah kalian nih terhadapku, fi sya'ni hadan nabi, di dalam di dalam perkara atau urusan hadan nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fattakuni di sini adalah fi'il amr, ittaquni, sama seperti ayat yang sebelumnya yang tadi kita baca ya. Wa iyaya farhabuni, ini sama i'rabnya ini. Jadi ittaquni, ittaqunya adalah fi'il amr. Nah, alamatu jazmi, nah, ciri jazmnya itu adalah membuang nun, hazfun nun jamak yang dibuang. Sedangkan nun yang tertera di dalam kata fattakuni di sini adalah nun wiqayah, yang dibuang huruf ya mutakallimnya dibuang. Tujuannya ya mutakalim dibuang itu adalah litakhfif. Makanya nun di sini bukanlah nun jamak yang tertera di dalam kitab fattakuni. Sama juga seperti lafaz wa iyaya farhabuni. Irhabu di sini adalah fi'il amr. Ciri jazmnya daripada fi'il amr itu adalah membuang nun atau hazfun nun. Nah, nun yang ada di dalam kata farhabuni itu adalah nun wiqayah. Makanya dibaca kasroh. Nah, dibaca kasroh ini tujuannya untuk mengetahui ada huruf iya mutakallim yang dibuang. Jadi fattakuni atau farhabuni. Asal katanya fattakuni, farhabuni. Dibuang ya mutakallimnya tujuannya untuk littakhfif. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqa akan sesuatu yang hak, bil batili dengan sesuatu yang batil. Wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan al-haqqa akan kebenaran. Wal ba'u, dan adapun huruf ba, bisababis syubuhatil lati turidunaha ala sami'ina. Wala tukhlitu, dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqa akan sesuatu yang hak, bisababis syubuhati, dengan alasan-alasan yang masih syubhat. Allati turidunaha, syubhat itu yang masih enggak jelas. Allati turidunaha, yang kalian sampaikan terhadapnya asyubhat, alasan-alasan yang masih syubhat, perkara yang masih tidak jelas, ala sami'ina, atas orang-orang yang mendengar. Janganlah, maksudnya di sini janganlah kalian mencampur adukan sesuatu yang hak dengan perkara-perkara atau penjelasan-penjelasan yang masih belum jelas. Yang kalian sampaikan penjelasan yang masih belum jelas itu terhadap orang-orang yang sedang mendengarkan apa yang sedang kalian ucapkan. Wadzalika li'anna nususul waridata fit Taurati wal Injili fi amri Muhammadin kanat nususon khafiyatan. Wadzalika, dan adapun yang demikian itu, li'anna nususo, karena sesungguhnya nas-nas atau dalil-dalil al-waridata yang terdapat fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injili, dan yang terdapat di dalam kitab Injil, fi amri Muhammadin, di dalam
perkaranya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kanat adanya nususul waridah, nususun khafiyatan, itu adalah berupa masih dalil-dalil khafiyatan yang masih samar. Jadi dalil-dalil yang terdapat di dalam kitab Taurat dan yang terdapat di dalam kitab Injil yang berkaitan dengan masalah perkara Nabi Muhammad itu merupakan dalil-dalil yang masih bersifat samar, yang masih samar. Yahtaju fi ma'rifatiha ilal istidlali, yang membutuhkan fi ma'rifatiha di dalam pengetahuannya an-nususul waridah atau nusus yang khafiyah itu, ilal istidlali, kepada proses istidlal, pencarian dalil dengan metode-metode tertentu. Kanu yujadiluna fiha, dahulu mereka yujadiluna, berdebat di dalam permasalahan an-nususul waridah. Wa yushawisuna wajhad dilalati, dan mereka mengacaukan wajhad dilalati akan wajhud dalalah atau wajhud dilalah. Jadi yang mereka bukannya berdebat bukannya untuk mencari kebenaran, tapi justru untuk mengacaukan pertimbangan dalil-dalil yang sudah jelas. Jadi dalil-dalil yang sudah jelas ataupun dalil-dalil yang mereka sudah ketahui maksudnya ini apa, justru sama mereka dikacaukan dalil-dalil tersebut alal muta'ammilina fiha, atas orang-orang yang sedang berfikir di dalamnya permasalahan an-nusus. Jadi mereka berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tapi justru ketika kebenaran itu terungkap di otak-otak mereka, di pikiran mereka, justru mereka sengaja membuat kacau pikiran orang-orang yang sedang mencari kebenaran itu. Nah, ini kacau juga ya. Jadi apa ya bahasanya ini, istilahnya kalau di kita ini, orang yang berdebat ini tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, justru untuk membuat orang menjadi ragu terhadap kebenaran tersebut. Jadi orang yang sudah hampir menemukan kebenaran malah dibuatkan bimbang kembali daripada kebenaran itu. Jadi dikacaukan pemahaman mereka terhadap dalil-dalil yang hampir sudah ditemukan. Bisa babi ilqa'i syubuhati, dengan alasan-alasan atau dengan motif-motif mendatangkan asyubuhati, perkara-perkara yang masih belum jelas, subhat. Wa antum ta'lamuna, dan adapun kalian atau padahal adapun kalian, ta'lamuna itu orang-orang yang mengetahui, ma fi idlalil khalqi minad dararil azimi al-a'idi alaikum yaumal qiyamati. Tahu terhadap apa? Ma fi idlalil khalqi, terhadap sesuatu yang terdapat di dalam kesesatan manusia, minad dararil azimi, daripada kemadaratan yang agung, al-a'idi, yang kembali alaikum atas mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Padahal mereka tahu bahwasanya kesesatan yang terdapat di dalam manusia itu sebagai bagian daripada kemadaratan yang agung, kemadaratan yang besar. Kesesatan manusia yang dibuat oleh mereka itu sebenarnya merupakan kesesatan yang sangat berbahaya. Nah, nantinya kesesatan itu al-aidi akan kembali lagi terhadap mereka pada hari kiamat. Maksudnya bahaya itu akan kembali lagi kepada mereka di hari kiamat. Wadzalika li anna talbisa sara sarifan lil khalqi an qabulil haqqi ila yaumil qiyamati. Wadzalika, dan ada pun yang demikian itu, li anna talbisa, karena sesungguhnya talbis, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, sara sarifan lil khalqi, sara menjadikan talbis itu sarifan sebagai alat berpaling atau berpalingnya lil khalqi untuk makhluk, lil khalqi untuk makhluk, an qabulil haqqi, dari diterimanya, dari penerimaannya mereka terhadap kebenaran, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wada'iyan lahum, dan sebagai ajakan lahum terhadap makhluk atau manusia, ilal istimrari alal batili, untuk terus menerus alal batili, berada di atas kebatilan, ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat. Nah, ini
bahayanya orang yang sengaja berbuat atau memalingkan informasi atau membuat kacau informasi, dan informasi itu diterima oleh orang